Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Banjar. Saya sendiri Sudarsono SPD dari UPTD SDN 2 Karyamukti dengan fasilitator Ibu Fatimah Barakat SPD dan pengajar praktik Bapak Haji Dede Darusman SPD MPD. Sebelah kanan saya Elima Lina dari PTD SD Negeri 4 Patulawang, CGP Angkatan 6 Kota Banjar. Sebelah kiri saya Sugandi dari SD Negeri 4 Patarman, Kota Banjar. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktek coaching di sekolah. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Gandhi, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah, semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Pak Gandhi hari ini mau melakukan coaching terhadap Bu Elin ya. Iya benar Pak. Kira-kira persiapan apa nih yang sudah Bapak siapkan untuk kegiatan coaching hari ini? Saya akan melakukan coaching terhadap Bu Elin ini sesuai dengan alur tirta, di mana dalam pelaksanaannya itu dimulai dari dilihat dari yang pertama tujuannya, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga rencana aksinya, kemudian yang keempat tanggung jawab. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga saya sudah siapkan juga Pak. Baik Pak, jangan lupa ya sebagai coach kita harus memperhatikan 3 kompetensi inti yang harus dimiliki oleh coach ya. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, ya, mendengarkan aktif, mendengarkan dengan rasa, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, terima kasih, akan saya laksanakan sesuai dengan petunjuk dari Bapak. Baiklah, selamat bekerja ya Pak. Semoga lancar kegiatan coaching hari ini. Amin ya Allah. Assalamualaikum Pak Gandhi, Pak Sedar. Waalaikumsalam. Jadi silakan duduk dari. Terima kasih Pak. Bagaimana kabarnya, Mary? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Boleh saya meminta waktunya Pak? Iya boleh. Iya, saya mau bercerita nih tentang apa yang saya alami akhir-akhir ini. Dalam pembicaraan sekarang ini apa yang diharapkan Mary setelah pembicaraan hari ini? Ya, saya berharap setelah pembicaraan ini saya mendapatkan gambaran atau solusi dari masalah yang saya hadapi saat ini, Pak. Baik, Dorin, apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian tadi? Mudah-mudahan ceritanya menggembirakan ya, Bu. Begini, Pak. Saya mendapatkan teguran dari kepala sekolah karena saya sering datang tepat di waktu pas absen datang mau habis. Padahal saya tidak pernah terlambat, Pak. Tidak pernah melewati aturan absen datang. Dan saya juga tidak pernah meninggalkan kelas saya. Dan saya juga beranggapan bahwa saya tidak pernah merugikan sekolah atau merugikan murid di kelas saya, karena saya tidak pernah absen dalam sehari-harinya. Hanya saja saya pas datangnya itu. Oh begitu ya, Bu. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu itu tidak bisa datang lebih awal, seperti yang diharapkan oleh kepala sekolah Ibu? Ya, saat ini, akhir-akhir ini memang saya kurang bisa membagi waktu, Pak. Dan memang saya juga bingung dengan diri saya sendiri, karena terlalu banyak tugas yang harus saya kerjakan di sekolah. Saya sebagai bendahara tabungan, yang banyak administrasi yang harus saya kerjakan. Belum lagi sekarang ini kan saya mengikuti CGP, banyak sekali tugas CGP yang harus saya kerjakan hampir setiap hari. Sehingga waktu di rumah itu kadang-kadang saya gunakan untuk istirahat dan untuk mengerjakan tugas yang belum selesai. Nah, dari sinilah muncul protes dari anak saya, sehingga mereka itu menuntut waktu saya untuk selalu bermain bersama mereka.
Akhirnya saya selalu menyempatkan waktu bermain itu di waktu pagi hari sebelum saya berangkat ke sekolah. Jadi saya berangkat ke sekolah itu dengan waktu yang mepet, yang pas-pasan dengan waktu yang akan datang, yang absen datang itu sudah mau habis, begitu Pak. Apa yang Ibu rasakan ketika bisa bermain bersama anak-anak di waktu itu? Ya, saya merasa senang karena saya juga menginginkan waktu bersama mereka, dan mereka pun pasti merasa senang, dan saya juga merasa senang melihat putra-putri saya merasa senang bisa bermain bersama saya sebagai mamanya. Kalau boleh tahu, setelah pulang sekolah, apa yang Ibu kerjakan? Setelah pulang sekolah, saya istirahat. Kadang-kadang saya sambil gantian menjaga warung di rumah. Karena kebetulan setiap saya pulang sekolah, anak-anak itu sedang tertidur. Jadi saya tidak bisa bermain dengan mereka karena mereka sedang tertidur. Baik. Menurut Ibu, apakah Ibu bahagia? Dan apakah anak-anak merasa senang dengan menghabiskan waktu di pagi hari bersama Ibu? Ya, saya merasa senang jika bisa bermain bersama mereka. Walaupun jika selalu setiap pagi seperti ini, saya juga merasa malu karena saya harus datang tidak lebih awal karena saya harus menemani mereka dulu bermain di pagi hari. Saya malu dengan diri saya sendiri, dengan rekan kerja di kantor. Walaupun melihat anak-anak, mereka sepertinya senang sekali bisa bermain dengan saya di waktu itu. Bahkan mungkin mereka bisa meminta, kalau boleh meminta, mungkin mereka akan meminta mamanya untuk selalu bersama mereka, jangan berangkat bekerja, begitu Pak. Ya, saya mengerti dengan apa yang Ibu ungkapkan tadi. Nah, kita bisa saja yang menghabiskan waktu bersama keluarga di pagi hari, asal kita tidak terlambat datang ke sekolah. Dan kita juga bisa selalu melaksanakan tugas di sekolah dengan memberikan hak-hak murid di sekolah kita. Nah, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini agar penilaian kepala sekolah kepada Ibu kembali normal seperti semula? Dalam artian penilaian kepala kepada Ibu tetap positif dan keluarga pun tidak protes terhadap Ibu. Iya, yang pertama saya akan lakukan, saya akan menghadap kepala sekolah Pak untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kepala sekolah saya itu merasa kecewa tidak sesuai dengan harapan beliau. Kemudian saya juga akan berbicara dengan suami saya tentang kondisi yang saya hadapi ini. Begitu pula saya akan berbicara dengan anak-anak saya untuk memberikan pengertian kepada mereka bahwa saya sebagai ibunya, saya juga harus bekerja, mempunyai kewajiban bekerja di luar rumah untuk berangkat ke sekolah. Mungkin seperti itu Pak nanti yang akan saya lakukan. Baik. Lalu apa yang akan Ibu sampaikan kepada kepala sekolah, kepada suami, dan kepada anak-anak di rumah Ibu? Ya, kepada kepala sekolah saya akan menyampaikan bahwa mulai sekarang saya akan berusaha datang lebih awal sesuai dengan yang Ibu Kepala harapkan. Kepada suami saya akan berbicara bahwa saya ingin berharap suami saya membantu dan mengatasi serta membimbing anak-anak di waktu pagi di saat saya akan berangkat bekerja, sehingga saya bisa mengatur waktu saya dan akhirnya saya bisa berangkat lebih awal untuk bekerja datang ke sekolah. Kepada anak-anak saya akan berusaha memberikan pengertian lagi dan mengatakan kepada mereka bahwa mamanya ini harus berangkat kerja setiap hari, seperti itu Pak. Bagus sekali ya rencana Ibu, mudah-mudahan berhasil. Kemudian untuk melaksanakan rencana tersebut, apa komitmen Ibu terhadap rencana tersebut agar penilaian dari kepala sekolah kembali baik, keluarga pun merasa memiliki waktu itu di rumah. Ya, saya berkomitmen untuk selalu datang lebih awal dengan cara membagi waktu saya di rumah dan di sekolah. Saya juga akan berusaha untuk menyelesaikan segala tugas-tugas di sekolah itu di sekolah. Kalaupun ada yang belum selesai, saya akan berusaha
berusaha untuk menyelesaikannya di waktu anak-anak sedang tertidur, sehingga saya bisa memenuhi kebutuhan waktu untuk anak-anak di rumah. Begitu, Pak. Wah, bagus sekali ya Bu ya. Saya sangat mendukung sekali, mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu ya. Iya, terima kasih ya Pak atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Bu, mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali ya minggu depan. Saya ingin mendengar cerita Ibu, bagaimana hasilnya setelah Ibu melaksanakan apa yang direncanakan tadi. Iya. Ditunggu ya Bu ya. Iya Pak, insya Allah setelah saya melaksanakan rencana yang saya rencanakan tadi, saya akan menemui Bapak kembali untuk menceritakan hasilnya. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih kepada Bapak Sukadi dan Ibu Eli Marina yang telah melakukan praktik coaching. Di sini saya perlu menyampaikan beberapa poin-poin catatan yang saya buat ya Bapak Ibu. Yang pertama tujuan. Menurut saya tujuan yang disampaikan oleh coach sudah sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Kemudian identifikasi ini coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach menyadari bahwa yang disarankan oleh kepala sekolah bukan sesuatu yang harus dihindari, tetapi bisa untuk memotivasi dirinya. Kemudian rencana aksi, coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan yang baik kepada kepala sekolah dengan dirinya sendiri. Kemudian catatan yang keempat yaitu tanggung jawab ya Pak. Iya. Ya, coach ini menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coach dan ternyata membuat coach menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang dia ambil. Demikian tadi ya, catatan-catatan saya, mudah-mudahan